warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalani ala kulli ilmi wal amal wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan mewakili Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Dani Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Burhanuddin sebagai calon guru penggerak SMP Negeri 5. Yang kami hormati Bapak-bapak dan ibu guru yang alhamdulillah sempat hadir pada hari ini dalam acara sosialisasi membangun budaya positif di SMP Negeri 5 yang disajikan oleh Bapak Burhanuddin sebagai calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Bawang di Nusa Tenggara Barat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan kita dapat berkumpul di hari ini dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang menjadi panutan kita dalam kehidupan ini, dan insya Allah kita dapat menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insya Allah diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 5
Khalil, marilah kita memberikan doa kami mohon dengan kehendak hati kepada Bapak Muhammad Yamin untuk memimpin doa kita. Disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Bapak yang diberikan diberikan kemudahan, kelancaran dalam kegiatan ala hadhihi wa bihi salihah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا لله حمدا شاكرا حمدا لله في منزله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب والأبدان وعافية الأبدان وشفائها ومن الأبصار والرجال وكل الأبصار والأرواح والملائكة وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفرنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وتقبل ومن خير ووسع رزقهما وحقق أبوابهما واشفي أمراضهما وآلك أمراضهما في الدنيا وفي الآخرة كما ربنا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عصير بجاه البشر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والرحمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا من المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام عليكم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Yamin SP, Bapak Ibu dan Guru SMP 5 Alas yang sama-sama kami hormati. Selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala SMP 5 Alas dan hal ini akan disampaikan oleh Wakil Kepala SMP 5 Alas kepada Bapak dari Yudhistira SP. Disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Burhanuddin SPD dalam hal ini akan memaparkan sosialisasi membangun budaya positif. Sebelumnya saya menyampaikan salam dari Bapak Kepala Sekolah karena beliau tidak sempat hadir berhubung beliau datang di Sumbawa. Pertama-tama tentang membangun budaya positif kita terapkan di sekolah kita ini. Budaya positif dalam hal dididik sesama guru. Budaya positif yang kita kembangkan di sini adalah budaya saling membantu, saling mengangkat, saling bekerja sama. Saya seperti saat ini Pak Burhanuddin sedang mengikuti kegiatan guru gerak. Kita sama-sama mengikuti kegiatan beliau, kita sama-sama mensukseskan
kegiatan beliau. Begitu juga kedepannya nanti akan ada teman-teman yang akan mengikuti TPG. Sama-sama kita membantu, ya. Sama-sama kita bekerja sama, saling mengangkat. Semoga sukses apa kegiatan yang diikuti oleh rekan-rekan guru yang ada di SMP Negeri 5 Alas ini. Itulah budaya positif yang akan kita jalankan, laksanakan di sekolah kita ini dengan sesama dan sejawat. Kemudian harapan kita di sekolah kecil ini, di SMP Negeri 5 Alas ini, bisa muncul nama-nama guru-guru yang bisa menjadi suri teladan, yang bisa menjadi contoh buat kita kedepannya agar bisa menjadi lebih sukses, lebih maju dengan pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi kepada teman-teman yang lainnya. Semoga setelah suksesnya kegiatan Pak Burhanuddin, teman-teman yang lain juga bisa mengikuti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Istira selaku wakil kepala SMP Negeri 5 Alas. Terima kasih atas sambutannya. Bapak Ibu Dewan Guru SMP 5 Alas, kita langsung saja ke pemaparan Bapak Burhanuddin sebagai calon guru penggerak SMP Negeri 5 Alas dengan sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 5 Alas. Waktu dan tempat kami siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Sekolah, terima kasih banyak atas pengantar yang disampaikan. Ibu, Bapak, Guru, dan terima kasih atas kehadirannya. Saya di sini memaparkan terkait dengan sosialisasi membangun budaya positif. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sosialisasi membangun budaya positif yang ada di sekolah kita ini, saya selaku calon guru penggerak mencoba mengaitkan kompetensi lulus, capaian umum dan capaian khusus terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Adapun kompetensi lulusan, yaitu saya selaku TGP dan rekan sejawat dapat memahami pentingnya pengetahuan, mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan siswa untuk memfasilitasi murid di sekolah dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak, mohon maaf, saya selaku calon guru penggerak mengajak rekan sejawat dapat berkolaborasi untuk menggerakkan komunitas sekolah bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai kebajikan universal. Selanjutnya, capaian umum. Seperti kita ketahui bahwa di dalam, mohon maaf, di kita punya modul ajar ada seperti ini, yaitu memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya positif dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid.
Kemudian selanjutnya dari KPM umum melaksanakan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, memahami peran serta tentang budaya positif yang dapat diterapkan oleh murid. Ada pun capaian khusus, yaitu secara bersama mendemonstrasikan budaya positif untuk konsep paradigma perubahan, stimulus respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang kedua, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, ini ada pertanyaan praktik. Menurut Bapak, Ibu guru setuju atau tidak setuju? Bagaimana, apa alasannya? Yang A, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak, Ibu guru bagaimana? Kalau kita memberikan hukuman seperti saya, kira-kira ada yang bisa? Pak Faisal sudah mempelajari modul aksi nyata. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita pukul. Silakan Pak Besar. Assalamualaikum. Kalau saya Pak setuju ya, cuman yang jadi masalahnya adalah hukumannya yang seperti apa. Misalnya kita diatur oleh profesor guru, gitu. Jadi artinya memberikan hukuman yang kalau bisa bukan apa ya, hukuman fisik gitu, memberikan hukuman yang membuat peserta didik itu sadar akan kesalahannya. Artinya kita hukum ya paling tidak kita kasih tambahan atau dan lain sebagainya agar kesalahan yang dia lakukan itu tidak diulangi lagi. Jadi kalau masalah hukuman tidak benar, tidak ada alasan sekarang kita membenarkan seorang guru memberikan hukuman fisik. Terima kasih Pak Asatari yang menyampaikan terkait dengan hukuman itu berbeda-beda. Namun nanti insya Allah di sini di sisi lain hukumannya belum jelas. Jadi apa nanti kalau sudah ada hukuman, umpamanya kita memberikan sanksi, mengukur ada disiplin hukumannya, istilahnya nanti ranah hukum. Jadi itu terkait dengan bagian A. Yang B, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman, dapat meningkatkan disiplin. Ya, mengungut sampah banyak anak-anak yang telah terlambat, itu termasuk hukuman. Tapi pemberian hadiah di sini juga termasuk. Mungkin apakah itu sebuah hukuman begitu diberikan hadiah apa? Cuci piring apa segalanya. Bagi anak-anak yang dihukum, nanti arahnya konteksnya bagaimana. Yang C, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benarkah itu? Kira-kira bagaimana? Setuju atau tidak? Ibu Wanda? Berarti faktor eksternal berarti ya, itu termasuk faktor eksternalnya. Di luar dugaan seperti itu, kebiasaan benar sekali. Insya Allah. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Nah, untuk perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol garing teori pilihan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Karena kita berbicara tentang hukuman. Stimulus respon, kita ambil contoh kalimatnya. Kita mencoba mengubah orang agar
berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Kemudian teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu bisa dilihat di slide saja. Oke, selanjutnya ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Maaf, salah sebut teori kontrol ya. Nah, ini dia Pak Ibu guru, tindakan guru. Kita lihat bersama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat atau karena ke sekolah. Ditulis 100 kali. Kira-kira apakah hukuman atau konsekuensi? Yang nomor 1, silakan. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Selanjutnya nomor 2, lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Luar biasa ya. Ini berolahraga terus ini. Hukuman. Selanjutnya nomor 3, murid diminta untuk WhatsApp 15 kali nih. Ya sering kita lakukan, saya termasuk. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 15 kali. Tapi itu manfaat positif. Manfaatnya positif. Luar biasa ya. Jasmani. Oke, kita ambil 3 saja. Mari kita lihat. Nah, ternyata di situ ada perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Seperti dikatakan kepala sekolah kita, anak-anak datang telat, tidak bawa Al-Quran, tidak bawa air, diberikan konsekuensi yaitu mengambil sampah, bukan hukuman ternyata. Luar biasa ya, konsekuensi bahagia, luar biasa. Apakah? Selanjutnya kita memasuki materi disiplin positif. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu perlu kita juga ketahui bahwa disiplin ini berasal dari bahasa Latinnya discipline yang artinya belajar. Berarti disiplin itu adalah belajar. Kita belajar dari rumah, kita saling maklumi. Selanjutnya makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disebut dari diri murid-murid itu menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hadapi. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terkait dengan disiplin tadi, maka muncullah sebuah budaya. Tapi sebenarnya budaya dulu baru disiplin. Budaya positif itu adalah suatu habit atau kebiasaan yang sangat penting dibangun di sekolah. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Berarti kita disiplinkan oleh orang. Nah, atau yang disebut juga untuk mendisiplinkan kita itu motivasi eksternal. Inilah yang dinamakan disiplin positif. Bapak Ibu guru yang saya hormati, nilai-nilai kebajikan
atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Inilah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Adapun nilai-nilai kebajikan universal itu kita menjurus kepada profil pelajar Pancasila yang sering dikatakan oleh Pak Ustadz Yamin waktu itu profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 di dalamnya itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kritis. Kemudian yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, teori motivasi perilaku manusia, kalau faktor eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal. Selanjutnya yang kedua sama, namun yang ketiga ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Inilah yang disebut dengan motivasi internal dalam hal tujuan disiplin. Merdeka, ini kata Kiai Hajar Dewantara. Artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakep. Bukan calon kepala sekolah, cakep. Buat memerintah diri sendiri. Kiai Hajar Dewantara, Pemikiran Konsep Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013, halaman 469. Selanjutnya, manakah dari 3 pernyataan berikut ini yang termasuk hukuman dan konsekuensi dan restitusi? Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang nomor 3, peserta didik yang memecahkan quote di atas oleh guru, diajak oleh guru mendiskusikan kesalahannya, lalu muncul ide dari peserta didik untuk meminta maaf, restitusi. Kalau yang nomor 1 sesuai kesepakatan bersama, konsekuensi. Guru menyuruh peserta didiknya berlari keliling, hukuman ternyata. Tapi alhamdulillah diberikan masukan oleh Pak Guru Faisal, memberikan hukuman itu supaya dia bisa laksanakan. Namun di sisi lain nanti kita lihat bagaimana konsekuensi hukuman dan restitusi itu. Keyakinan kelas. Ada keyakinan, mengapa kita yakin membuat keyakinan kelas itu lebih memotivasi murid dari dalam, sehingga mereka dapat membuat kebajikan atas keinginan sendiri, bukan karena paksaan. Bagaimana? Mengapa dia dikatakan seperti itu? Kita tidak harus memaksa. Saya coba memaksa, anak itu malah lari. Telat datang, saya jaga di kayu baku sana, masih juga. Mengapa? Keyakinan di dalam kelas khususnya dia tidak memberikan PR-nya setelah dia masuk. Banyak yang main-main di dalam kelas, mengganggu temannya atau membuli. Banyak anak-anak seperti itu. Maka kita sekarang bagaimana kebajikan kita supaya anak itu bisa
ikut berdiri sendiri. Nah, ini saya ambil contoh kemarin Bapak Ibu guru terkait dengan sosialisasi tentang kesepakatan kelas. Jadi saya coba seperti itu, alhamdulillah masih juga ada yang melanggar. Ada 2 anak yang melanggar, tidak membawa tugas PR-nya. Padahal itu sudah 1 minggu. Alhamdulillah, Pak, saya kerjakan ya Pak. Kalau saya berikan waktu untuk bermain, tidak ada waktunya bermain, maka saya berikan waktu, nanti ada di video. Nah, di sini ada pun bagaimana caranya untuknya itu yang datang ke sekolah tepat waktu. Tapi itu sebenarnya tergantung kita menjaga kebersihan. Ini yang penting. Saling menghargai, saling menghormati. Sebenarnya luas artinya saling menghargai, saling menghormati. Apabila ada teman kita, apabila ada waktu dan sebagainya, silakan bersama-sama kita menghargai dan menghormati. Selanjutnya, untuk pendalaman keyakinan kelas, tampak seperti ini keyakinan kelas dan tidak tampak seperti meletakkan barang pada tempatnya. Tidak tampak seperti meletakkan barang di sembarang tempat. Membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah di kolong meja. Menghias kelas menjadi lebih indah. Mencoret tembok dan meja belajar. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang kedua adalah tampak seperti terdengar terima kasih, maaf, tolong, boleh saya bantu, yuk bermain bersama. Wah, karyamu bagus sekali, sanjungan terkenal. Kemudian di skema Y ini ada terlihat antusias mendengarkan orang berbicara, berempati dengan perasaan orang lain. Selanjutnya berperilaku, memberikan salam, berbicara sopan. Yang ketiga adalah tugas saya, tugas kami, ini modelnya Kasper. Guru tugasnya mengajar, murid tugasnya belajar. Di mana guru itu membimbing murid, jadi murid menjaga kebersihan kelas. Guru tugasnya bukan menghukum murid, namun murid tugasnya bukan membuang sampah sembarangan. Mengejek temannya juga tidak untuk murid. Sedangkan guru merapikan barang murid. Luar biasa, kita bukan merapikan barangnya murid, kita rapikan. Seperti raja datu, luar biasa, menghamba. Padahal sebenarnya kita hanya menuntut. Nah, ini Bapak Ibu guru dengan keyakinan kelas, seperti ada anak yang sholat berjamaah, kemudian anak yang aktif belajar, karena pada saat diberikan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, maka muncullah disiplin positif yang sudah ditemukan. Dia pulang salam sama kita, itu termasuk juga disiplin positif. Bapak kepala sekolah yang saya hormati atau yang mewakili Bapak Ibu guru, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ada kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Pertama, bertahan hidup. Setiap manusia itu perlu bertahan hidup. Kalau tak tahan hidupnya, waduh bahaya. Di luar daya, bahaya sekali kalau tidak bertahan hidup. Mau pulang ke Lombok juga tidak bisa dulu sementara. Bertahan hidup mending bersambut dulu di sini. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima.
Kalau kita sama suami istri harus kasih sayang dan rasa diterima juga. Begitu juga dengan anak, dengan guru. Selanjutnya kesenangan. Tidak ada orang yang tidak senang. Punya uang banyak, anak mendapatkan nilai bagus, dia naik kelas, senang mereka. Walaupun tidak ada angka, deskripsi saja, kamu naik kelas. Nah, itu senang dia. Itulah kebutuhan dasarnya. Kemudian penguasaan. Dalam hal penguasaan, bukan kita seorang jadi kepala sekolah, bukan jadi, mohon maaf, jadi campur penggerak, menguasai semua. Ini kita sebenarnya harus berkolaborasi. Kita saling sejawat. Inilah support. Sama dengan guru dengan siswa, harus saling memberi. Itulah yang disebut dengan refleksi. Kemudian kebebasan. Tentu kita ingin bebas, baju bebas, rambut gondrong boleh. Namun ada aturan. Di setiap instansi ada aturan. Inilah, mohon maaf Bapak Ibu guru, itu kebutuhan dasar terkait dengan kebebasan. Bebas menentukan pilihannya. Baik politik bebas, pacaran juga bebas. Buat saya, kalau memilih itu kebebasan. Selanjutnya, kebutuhan bertahan hidup ini atau survival, yaitu psikologis untuk bertahan hidup. Misalnya dari kesehatan, seperti istrinya Pak Wasit kita ini, orang di puskesmas selalu sehat. Kita juga ingin sehat. Kalau kita mau ngajar, harus sehat. Mari. Kalau tidak sehat, tidak bisa ke sekolah. Baru rumah, makanan. Nah, itu termasuk adalah psikologis dalam bertahan hidup. Kasih sayang, tentu seperti apa yang sudah saya uruskan tadi. Kasih sayang itu harus ada, Ibu Banda ya. Begitu Bu Ceria, apalagi Ibu Diahra, kasih sayang itu harus ada, Bu, muncul. Dan saling berterima, bukan saling menerima, saling berterima, Bu. Itu lebih aktif ya. Kemudian selanjutnya kebebasan, sudah saya juga jelaskan. Ini kebebasannya. Penguasaan. Yang kelima adalah restitusi. 5 posisi kontrol sebagai guru. Kita seorang guru, mohon maaf, posisi kontrol kita, apakah kita pembutuh, pembuat rasa bersalah, pemantal, atau menjadi teman, atau menjadi manajer. Manajer ya, luar biasa ya. Semuanya sebenarnya sama, namun ada perbedaannya sedikit di situ. Memberikan anak itu, kalau dia kontrol manajer, memberikan anak itu, dia yang mengetahui dirinya. Kok saya bisa salah? Saya harus apa? Saya harus ulangi lagi. Supaya saya tidak salah, saya harus begini cara saya supaya tidak salah. Ini sebenarnya untuk kontrol manajer. Namun kalau untuk, hai kamu, kenapa datang telat? Push up. Kenapa datang telat? Lagi ke lapangan. Nah itu pembunuh. Merasa kan? Kalau kita hanya memantau bisa jadi, mohon maaf ini. Karena di sekolah kita di SMP Malas ini, anak-anak kita alhamdulillah jenius mereka. Tidak lewat depan, lewat belakang. Nah, mari kita tonton sedikit 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru. Mohon maaf, saya nyalakan dulu. Ada.
dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, mengharbut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa ibu tidak bisa menghina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anaknya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinar beliau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lainnya tidak Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi
manager adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Yaitu gambar terkait dengan 5 posisi kontrol. Nah, dari kelima tadi kita memilahnya seperti di slide ini. Ini deskripsinya yang tadi. Selanjutnya yang keenam, yaitu restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu guru yang saya hormati, senior peneliti terakhir, senior saya itu luar biasa. Nah, restitusi di sini proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Kestok, dosen tahun 1996. Ada yang belum lahir, semuanya bisa lahir. Ibu Jana sudah lahir, saudara? 6 tahunan yang luar biasa. Ibu ada ya? Masih perencanaan, luar biasa. Bapak Ibu guru, video tadi menggambarkan kita pada diri kita sendiri sebenarnya. Hanya kita saja yang mengontrol diri kita, baru ke orang lain. Jangan kita yang dikontrol oleh orang lain. Itu bahasa yang sebenarnya tergantung kita sudah. Mari kita sama-sama sendiri-sendiri memperbaiki. Kemudian restitusi itu juga menguraikan bahwa tujuan restitusi adalah sebagai disiplin. Dan yang keenam restitusi ini yang keenam ini penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghargai, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Restitusi ini juga ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka dapat lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Kadang-kadang kalau kita bentak anak-anak
mau dikembalikan harga bentakan itu, kita kasih uang. Wah, luar biasa, anak-anak itu pasti ingat sampai kapan. Itu guru saya yang marahi saya, memukul saya. Akhirnya kita tak ditegur. Begitu Pak Wakaya tidak ditegur, kita di jalan. Sama seperti saya di bumi, kurang ditegur oleh anak-anak Pak Ustaz. Terus terang aja, kata saya sering marah. Nah, ternyata dalam teori institusi tidak ada yang salah. Yang ada adalah menang saja gitu. Nah, adapun segitiga institusi itu, Bapak Ibu guru, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, kalau di validasi tindakan yang salah ini, kita tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Nah, ini terkait dengan validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Itu kalimatnya dari menstabilkan identitas. Kalau menanyakan keyakinan, kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Inilah yang disebut dengan segitiga institusi yang ada di dalam penggerak ini. Nah, ini teman saya melihat ini, Pak Waka, mohon maaf, kebetulan anak ini telah pada saat saya piket dengan Pak hari Senin dengan Pak Firman di lapangan, saya ke belakang disuruh oleh Pak Haji. Alhamdulillah, anak ini saya temukan, namun dia terlambat mengikuti upacara. Begitu lewat aku, katanya Pak Haji, akhirnya saya panggil, kemudian kita lihat videonya sebentar saja. Sorry, Bluetoothnya. Kita lengkap bagian ini juga. Oke, this bentar. Ya, sama. Jadi Bapak, kami harus lebih awal untuk supaya
Kita ini merdeka juga, merdeka tenaga, tapi kita hanya isi saja kemampuan melalui pendidikan. Yang penting silakan bersekolah, atau dimasuk ke sekolah, kita nantikan mereka. Silakan ya. Coba bawa tasnya, jangan lupa bawa tas. Ya Bapak Ibu Guru, itu kasus pertama yang saya analisa, ternyata saya masih bukan kontrol mengajar. Di sini saya hanya kontrol merasa bersama. Jadi karena dia si Maco ini belum tuntas saya berikan ke tim sebenarnya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu Guru mengatakan, nah ini video yang kedua tentang anak yang tidak membawa maaf. Ini yang kedua, anak Sehat semuanya. Alhamdulillah. Ada ya? Ya, anak-anak yang saya banggakan, jadi hari ini Pak Tuhan, kalau semuanya sudah hadir. Oke, selanjutnya anak-anak ada pun pembelajaran Assalamualaikum. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Ada ya? Udah dia. Alhamdulillah. Ya, anak-anak yang saya banggakan, jadi hari ini bagus. Kalau semuanya kan sudah hadir, jadi mau hari ini pada saat istirahat baru saya panggil anak itu yang tidak membawa buku PR-nya, ada juga yang lupa tidak menulis buku PR-nya dan lupa buku PR-nya satu orang. Lalu setelah istirahat baru saya ditemui oleh anak ini berdua. Setelah istirahat lalu menanyakannya bagaimana solusi agar anak ini bisa mengerjakan tugasnya di rumahnya kembali dan mengantarnya besok paginya. Ini terkait dengan posisi kontrol manajer itu. Jadi, nah dilihat dari video ini, kemudian ini mereka mengantar tugasnya, mengumpulkan tugasnya setelah saya berikan dia. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, selanjutnya ini satu contoh disiplin positif anak kita yang ada di sekolah kita SMP Negeri 5 Alas ini. Mereka melaksanakan kegiatan kebersihan, kebugaran, olahraga. Waktu ibu-ibu juga ada di sini, waktu ibu senam. Alhamdulillah, ini saya nebak kayu di sini karena semak-semak juga serta di sana. Ya.
Di disiplin positif di sekolah ini juga pada saat Hari Pendidikan Nasional ya, upacara itu yang sampai alhamdulillah Ibu pada tanggal 2 Mei ini juga teman kita ada yang kurang tahu di sini. Alhamdulillah di sinilah yang disiplin positif itu. Disiplin positif. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, ini ada pertanyaan, apa perbedaan yang spesifik antara tata tertib, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Jadi kalau kita lihat di sini, aturan yang sudah dibuat dan belum tentu dalam perbuatannya melibatkan siswa atau orang sekolah, ini tata tertib. Kalau dia keyakinan itu dibuat, disaati dan dilakukan oleh siswa. Keyakinan kelas ini isinya memang ada kebaikan universal, kebaikan ya, ini saya sangat penting, kebaikan universal. Sementara kalau kesepakatan kelas boleh digabung dengan peraturan kelas dan kebaikan kelas. Ini yang disebut dengan kesepakatan kelas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan membangun budaya positif yang ada di SMP 5 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru, mari kita berkolaborasi untuk menanamkan konsep budaya positif. Di dalam budaya positif itu berbagai jenis, ada disiplin positif, ada 5 kontrol, posisi kontrol, ada restitusi, juga restitusi, dan selanjutnya kebijakan, nilai kebijakan yang universal. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan membangun budaya sekolah. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri Malang, demikianlah pemaparan dari Bapak Burhanuddin calon generasi Negeri Malang tentang sosialisasi budaya positif yang ada di Negeri Malang. Kita mendapatkan duka dari pemaparan beliau dan insya Allah itu bermanfaat untuk kita untuk mendidik putra putri kita yang ada di SMP Negeri Malang ini. Seperti ungkapan orang bawah, mari kita sekuat, saling kuat dan saling angkat, ya. Terus ada satu lawas, lima lingkungan siswata, pekalunan si lain dan pengarahan usia. Di sini artinya kata-kata yang indah, kata-kata yang sopan itu kita harapkan, yaitu dalam masuki dan kelakuan dan tindakan respon dari orang-orang lain, itulah emas murninya dan itulah yang kita harapkan dari kita semua. Mari kita akan mencoba, ya. Kita akan menjadi orang-orang yang solid di sekolah ini. Sebelum kami menutup acara ini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk sidang ini dan kami mohon maaf atas segala salah yang telah kami lakukan. Marilah kita akhiri acara ini dengan sama-sama melambangkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya ibu masuk. Ada yang
Budi. Budi keluar dong. Nasi sebentar. Sudah 5. Abang Uhel.